Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yuni Resa dengan NIM 2304411041, program studi informatika Fakultas Teknik Komputer Universitas Cokro Aminoto Palopo. Pada video kali ini kita akan belajar langkah-langkah sederhana membuat database di exam menggunakan CMD. Nah, buat kalian yang ingin belajar bersama-sama, tonton video ini hingga akhir ya. Oke. Nah, langkah awal untuk membuat database di exam menggunakan CMD yaitu kita aktifkan dulu examnya dengan cara klik exam. Kemudian kita klik start pada Apache dan klik start pada MySQL. Setelah berwarna hijau, maka exam telah aktif. Setelah itu kita tekan Windows plus R, kita ketikkan CMD, kemudian OK. Nah, maka akan menampilkan tampilan seperti di layar. Untuk langkah yang pertama, kita ketikkan cd titik-titik. cd titik-titik ini berfungsi untuk menuju drive C user. Kemudian kita ketikkan cd lagi. Nah, cd yang kedua ini berfungsi untuk menukar folder yang aktif ke folder lain yang akan diaktifkan. Nah, kemudian perintah yang ketiga kita ketikkan cmd exam _MySQL bin. Nah, perintah ini ingin membuka atau mengaktifkan SAM. Kemudian perintah yang selanjutnya kita ketik MySQL uroot. MySQL uroot ini berfungsi untuk mengaktifkan MySQL yang ada di exam. Setelah itu akan muncul tulisan MariaDB yang menandakan bahwa MySQL telah aktif. Setelah itu kita ketikkan sort database titik koma yang berfungsi untuk melihat database yang kita punya. Setelah itu kita akan membuat database yang baru dengan cara mengetikkan perintah create database, kemudian beri nama database kita. Misalnya database siswa, kemudian kita beri titik koma. Setelah itu kita lihat kembali database yang kita buat dengan mengetikkan kembali perintah sort database. Jika sudah ada, kemudian kita ketikkan perintah yang selanjutnya yaitu use siswa yang berfungsi untuk memilih database yang ingin kita gunakan. Kemudian kita buat tabel, kita ketikkan perintah create tabel, kita beri tabel kita nama dengan nama tabel data diri. Kemudian kita ketikkan tanda kurung, kemudian kita masukkan file yang kita butuhkan di dalam tabel atau yang ingin kita masukkan di dalam tabel, misalnya nomor, nama, kemudian kita berikan tipe data yang sesuai dengan file yang kita masukkan di dalam tabel. Jangan lupa setiap penulisan file kita berikan tanda koma. Kemudian setelah selesai kita berikan tanda tutup kurung kemudian titik koma. Setelah itu kita akan melihat isi tabel kita. Kita ketikkan DSC data diri atau DSC nama tabel kita, kemudian kita tekan enter, maka akan muncul tabel yang kita buat beserta dengan filenya. Untuk menambahkan file yang baru, kita ketikkan alter table, nama tabel kita yaitu data diri, kemudian ketik add, kemudian tambahkan tanda kurung, kemudian enter. Setelah itu kita masukkan file yang ingin kita tambahkan di dalam tabel kita
Jangan lupa memberikan tipe data yang sesuai dengan file yang kita masukkan. Jangan lupa memberikan tanda koma pada setiap file yang kita buat. Pada akhir file yang telah kita tambahkan, kita beri tanda balas kurung, kemudian kita enter. Setelah itu kita lihat kembali isi tabel kita dengan mengetikkan DSC data diri. Nah, selanjutnya kita akan mengisi tabel kita dengan cara mengetikkan perintah insert into nama tabel kita, kemudian values dalam kurung, kemudian tanda kutip 1, kemudian masukkan file yang pertama yaitu nomor, kemudian balas kutip, kemudian koma, kemudian kita masukkan file yang selanjutnya hingga file yang terakhir. Setelah selesai kita balas kurung, kemudian kita beri tanda titik koma, kemudian enter. Setelah itu kita lihat isi tabel kita dengan cara mengetikkan select from nama tabel data diri, titik koma, kemudian tekan enter, maka akan muncul semua isi tabel kita. Selanjutnya kita ingin menambahkan lagi isi tabel kita dengan cara mengetikkan kembali insert into data diri values seperti yang telah kita lakukan tadi. Kemudian kita masukkan semua data yang ingin kita masukkan ke dalam database.
Nah, setelah kita memasukkan semua data-data ke dalam database, kemudian kita ingin menghapus salah satu record dalam database, kita ketikkan delete from nama tabel kita, kemudian kita ketik where, kemudian kita ketik nama file yang ingin kita hapus recordnya. Kemudian tambahkan tanda sama dengan, terus tanda kutip 1, kemudian kita masukkan record yang ingin kita hapus. Misalnya Desi Natalia yang ingin kita hapus recordnya. Kemudian balas tanda kutip, titik koma, kemudian enter. Maka record sudah dihapus. Untuk melihatnya kembali apakah record tersebut sudah dihapus, kita kembali lihat isi tabel kita. Setelah itu kita ingin menghapus file yang kita tidak butuhkan dengan cara mengetikkan alter table, nama tabel yang ingin kita hapus filenya, kemudian drop, kemudian kita ketikkan file yang ingin kita hapus. Setelah itu beri tanda titik koma dan enter. Setelah itu kita akan lihat apakah file tersebut telah dihapus dengan cara mengetikkan DSC nama tabel kita, data diri, kemudian titik koma, dan tekan enter. Maka file yang telah kita hapus tidak muncul di dalam tabel kita. Misalnya kita ingin menghapus database yang telah kita buat, langkah yang pertama kita ketik exit, tambahkan titik koma, kemudian enter. Kemudian langkah yang kedua yaitu kita ketikkan MySQL uroot, kemudian tekan enter. Setelah itu kita ketikkan drop database siswa, tambahkan titik koma, kemudian tekan enter. Nah, untuk memastikan database itu telah dihapus, kita lihat kembali database yang kita miliki dengan cara mengetikkan south database. Nah, maka database yang telah kita hapus sudah tidak ada di dalam database kita.